Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya, teman-teman. Kita ngebahas zodiak Sagittarius, kehidupan asmara zodiak Sagittarius di sepanjang tahun 2023. Dan ini energi general, teman-teman. Energi banyak orang dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya, seperti itu. Dan sesuaikan saja dengan energi kalian yang ketarik ke sini. Dan seperti biasa saya menawarkan produk saya ini nih, madu karomah. Ini manfaatnya untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, kelancaran rezeki juga ya. Dan ini harganya 90 ribuan. Dan ini minyak wangi aura, teman-teman. Ini isinya 50 ml, harganya 130 ribu buat laki-laki dan perempuan. Dan ini 30 ml, harganya 85 ribu ya. Dan ini manfaatnya untuk kelancaran pekerjaan, rezeki ya, disenangi oleh banyak orang. Dan bagi teman-teman yang berkenan memiliki produk saya, silakan hubungi saya ke WhatsApp. Ini WhatsAppnya. Dan bagi kalian yang mau personal reading, konsultasi, pembacaan garis tangan ya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan, dan kehidupan masa tuanya itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu secara garis besar saja. Dan itu harganya 100 ribu ya. Kehidupan asmara zodiak Sagittarius di tahun 2023. Banyak keberkahan rezeki yang akan datang kepada teman-teman ya. Bagi teman-teman yang saat ini lagi merintis usaha, atau mungkin ada seperti mutasi ya, mutasi kerja, misalnya perpindahan ya, atau misalnya berhubungan dengan eh, pekerjaan, kita akan ada kabar baik yang berhubungan dengan keuangan. Ini cukup terasa banget yang berhubungan dengan hoki ya, keberuntungan. Tapi kita ngebahas cinta ya. Sepertinya banyak dari kalian akan bertemu dengan pasangan yang terbaik untukmu. Saya nggak bilang semua, tapi sepertinya banyak dari kalian yang akan mendapatkan pasangan yang terbaik untukmu. Mungkin entah jodoh, soulmate, belahan jiwa ya, seperti itu. Walaupun ini sepertinya akan ada yang tadinya mungkin banyak cobaan ya, kalian tuh ketemu dia tuh seperti eh, apa yang membentuk karakter. Dalam arti gini, banyak proses yang telah kalian alami bersama dia, dengan seseorang yang dekat dengan kalian ini. Mungkin akan ada putus nyambung, mungkin awalnya ya, dulunya mungkin ada yang udah terjadi, tapi ada juga yang memang sedang terjadi. Ada putus nyambung, terus juga dia sering menyakiti kalian gitu ya, sering ada kesedihan lah intinya gitu. Tetapi pada akhirnya seiring waktu kalian tuh seperti dipisahkan dulu ya oleh Tuhan. Dalam arti entah kalian kemana, entah dia kemana. Misalnya dia tuh mungkin punya hubungan dengan siapa, atau kalian juga mungkin punya pacar lagi ya, seperti itu. Atau mungkin kalian fokus dengan usaha atau hal apapun itu. Seperti seiring waktu ini seperti ada tahapan ya, mungkin ada yang sekitar 1 atau 2 tahun itu jeda, itu nggak ada hubungan, dan akhirnya ketemu lagi dengan kondisi yang berbeda. Dalam arti pemikirannya juga udah lebih dewasa, lebih saling bisa menghargai, dan mungkin secara kehidupan juga semakin seimbang ya, semakin mapan mungkin. Dan secara kedewasaan juga begitu, semakin dewasa semakin tenang pembawaannya. Jadi dipisahkan, sama-sama berproses, dan akhirnya mungkin dipertemukan kembali oleh Tuhan dalam dalam hal yang memang lebih baik ya, dalam segala hal, dan mungkin akan berjodoh. Nah, siapa tahu mungkin jodohnya ini atau menikahnya di tahun ini 2023. Bisa di pertengahan tahun, bisa juga di akhir tahun. Itu teman-teman ya, ini ada proses juga. Dan dalam arti mungkin kalau orang bilang, suka bilang twin flame, jadi soulmate. Kalau saya sebenarnya memang kurang paham twin flame ya, teman-teman. Jadi saya pahamnya mungkin prosesnya seperti itu gitu. Tapi ada juga di sini untuk kalian zodiak Sagittarius yang punya, misalnya kalian ini banyak dikecewakan dulunya oleh orang lain ya, misalnya oleh pasangan kalian, oleh misalkan tuh punya pasangan selalu mengecewakan, bahkan meninggalkan kalian demi orang lain. Mungkin kadang-kadang ada juga yang memanfaatkan
kebaikan kalian, entah keuangan ya, entah apapun itu ya, ini terutama buat laki-laki dan perempuan pastinya ya teman-teman, sesuaikan saja. Dan akhirnya kalian tuh seperti lelah dengan itu dan memutuskan untuk sendiri saja, dan kalian tuh fokus dengan kehidupan kalian, misalnya bekerja, usaha, atau hal apapun yang memang istilah kalian lakukan ya, entah istilah kalian istilahnya sekolah lagi atau gimana lah, pokoknya pengembangan diri. Dan akhirnya kan tuh seperti bertemu dengan orang yang memang benar-benar takdir jodoh kalian. Nah seperti itu, jadi intinya dikasih cobaan hidup dulu, dikasih orang yang memang istilahnya membangun jiwa kalian dengan perantaraan menyakiti kalian, dan pada akhirnya kalian bertemu dengan jodoh yang terbaik untuk kalian, seperti itu kayaknya. Dan itu memang ini prosesnya ini agak cepat ya teman-teman. Kalau memang proses itu udah pernah kalian alami dan itu udah beberapa kali, saya ngelihatnya bisa 2 atau 3 kali proses itu pernah kalian alami, mungkin di tahun 2023 ini ada saatnya kalian, udah saatnya kalian tuh mendapatkan jodoh yang terbaik. Dan ini orangnya orang tidak terduga, karena orang ini orang yang dikenal, bisa juga dikenalkan ya, dikenalkan oleh seseorang, tapi bisa juga ketemu tanpa disengaja. Dari gini, tidak sengaja tapi enggak disengaja, karena pasti itu seperti rencana Tuhan ya, seperti itu. Kayak itu pasti rencana Tuhan. Jadi kita tuh nggak sengaja kita ketemu di mana, misalnya kita lagi makan, lagi jalan, lagi apa, ketemu dia. Nah itu ada saling saling apa ya, saling ada chemistry, mungkin nanti ngobrol ringan dulu, mungkin tuker nomor handphone ya, seperti itu mungkin ya. Dan mungkin nanti ada cecetan dulu, komunikasi, dan nggak lama kemudian seperti ada kecocokan. Awalnya curhat-curhatan nih ya, karena ini seperti ada pengalaman yang hampir sama, mungkin sering disakiti juga atau hal apapun itu yang memang hampir sama. Mungkin dia curhat ke kamu, kamu juga curhat ke dia, lama-lama nyambung dan ada kedekatan, kecocokan, dan ini lebih ke kenyamanan, seperti itu. Dan mungkin ini akan jadi jodoh sejati kalian gitu ya teman-teman. Jadi memang apapun itu, kita sebelum mendapatkan yang terbaik itu pasti ada proses ya, proses yang akan kita dapatkan setelah kita mendapatkan ujian ya. Jadi bukan gitu ya tepatnya, mungkin kita itu diproses oleh Tuhan mungkin dengan mendapatkan ujian, dan pada akhirnya mendapatkan hadiahnya, mungkin seperti itu lebih tepatnya ya. Dan bagi teman-teman yang memang istilahnya kemarin-kemarin itu sering sedih sekali, sering sedih banget memikirkan kehidupan kalian dengan seseorang, perjalanannya juga begini begitu ya, dan juga banyak halangan rintangan yang berhubungan dengan hubungan, atau bahkan juga ini seperti ada magic ya, magic yang cukup kuat, seperti luntur dengan waktu, dan mungkin udah saatnya kalian berjodoh, dan itu semua itu pasti akan hilang seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin istilahnya mengalami ini, kadang-kadang kita memang dikasih cobaan dan kena magic ya, atau apapun itu oleh orang-orang yang memang tidak baik hatinya kepada kita dengan apapun masalahnya. Tetapi ingat, kalau kita udah waktunya bertemu dengan jodoh ya, atau kalian bertemu dengan jodoh ya, yang memang yang terbaik, itu pasti ada obatnya. Tentu ketemu aja obatnya yang membuat itu luntur. Nah karena tetap ketentuan Tuhan itu tidak bisa diganggu gugat, karena Tuhan yang menciptakan kita ya, seperti itu. Apapun itu orang menghalangi, kalau menurut Tuhan udah waktunya berjodoh, pasti berjodoh ya, seperti itu. Dan di sini kan seperti punya kehidupan yang memang akan dilalui, dalam arti gini, jadi ada kehidupan baru yang akan dilalui. Bagi teman-teman yang mungkin akan menikah, akan bertunangan, ini seperti akan ada kehidupan yang memang lebih baik dari sebelumnya. Walaupun pasti kalau cobaan mah ada aja ya teman-teman, tetapi ini lebih baiknya, lebih seperti lebih punya tujuan, arahnya kemana, yang harus diperjuangkan itu jelas apa ya, seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang memang belum saatnya punya jodoh, seperti lagi banyak keberkahan rezeki atau kelahiran baru, dalam arti mungkin banyak perubahan-perubahan positif yang akan datang ke kehidupanmu yang berhubungan dengan karir, pekerjaan, atau finansial yang semakin membaik. Itu aja teman-teman, dan kalian juga sepertinya pelan tapi pasti akan dijelaskan orang-orang yang toksik, orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang selama ini manipulasi kalian itu seperti dijelaskan satu persatu ya. Jadi intinya ada hal-hal yang memang semakin terungkap, dan mungkin di tahun 2023 ini pembersihan untuk kalian dari orang-orang yang memang kurang baik atau
lingkungan yang kurang baik untuk kehidupanmu, untuk masa depanmu, jadi diganti dengan orang-orang yang memang membangun kalian jadi orang yang lebih baik lagi atau kehidupan yang lebih baik lagi. Mungkin seperti itu teman-teman, itu aja dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.